Isu lingkungan yang terkait pencemaran sungai tidak bisa dipandang sebelah mata karena menimbulkan dampak yang berbahaya. Setelah kita mengetahui penyebab pencemaran sungai, kita juga harus waspada terhadap dampak pencemaran sungai bagi lingkungan. Dampak tersebut sangat berpengaruh secara langsung terhadap makhluk hidup dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran sungai? Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Yuk, simak video berikut ini. Air sungai sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan organisme daratan, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya, serta seluruh biota air di dalamnya. Sungai mempunyai utama menampung curah hujan dan mengalirkan sampai ke laut. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Organisme akuatik tersebut diantaranya tumbuhan air, plankton, perifiton, bentos, ikan, serangga air, dan lain-lain. Sungai juga merupakan sumber air bagi masyarakat yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kegiatan seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, sumber mineral, dan pemanfaatan lainnya. Namun kenyataannya, beberapa daerah aliran sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah sehingga menyebabkan pencemaran sungai. Pencemaran air sungai adalah masalah serius yang terjadi ketika bahan-bahan berbahaya atau zat-zat yang mencemarkan bercampur dengan air sungai. Pencemaran ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, limbah pertanian, limbah domestik, dan kegiatan pertambangan. Pencemaran air sungai memiliki dampak yang merugikan terhadap ekosistem air dan organisme yang tinggal di dalamnya. Salah satu dampak langsung pencemaran air sungai adalah penurunan kualitas air. Bahan pencemar seperti logam berat, pestisida, deterjen, dan zat-zat kimia lainnya dapat menyebabkan pencemaran kimia. Hal ini dapat mengubah komposisi kimia air, mengganggu keseimbangan alami, dan berdampak negatif pada organisme yang bergantung pada air sungai tersebut. Organisme air seperti ikan, serangga air, dan plankton dapat menjadi sangat rentan terhadap perubahan kualitas air ini, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada populasi dan keragaman hayati. Selain itu, pencemaran air sungai juga dapat menyebabkan penurunan kualitas air secara fisik. Misalnya, limbah domestik dan industri yang dibuang ke dalam sungai. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah padatan tersuspensi, limbah organik dan nutrien yang tidak diinginkan seperti fosfat dan nitrat. Hal ini menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan pertumbuhan alga yang berlebihan. Pertumbuhan alga yang berlebihan ini dapat mengurangi kadar oksigen di dalam air sungai, yang menyebabkan kondisi tidak layak bagi organisme air yang membutuhkan oksigen seperti ikan dan makhluk air lainnya. Selain masalah kualitas air, pencemaran air sungai juga dapat menyebabkan kerusakan fisik pada habitat sungai. Misalnya, limbah industri yang dibuang ke dalam sungai dapat mengandung bahan-bahan yang beracun. Hal ini dapat merusak ekosistem secara langsung. Selain itu, limbah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk dapat menyebabkan perubahan pada struktur sungai dan mengurangi keberlanjutan ekosistem air. Pencemaran juga dapat menyebabkan penurunan populasi organisme air serta mengganggu rantai makanan air. Karena organisme yang lebih tinggi dalam rantai makanan mungkin terpapar bahan berbahaya yang terakumulasi dalam organisme yang lebih rendah dalam rantai makanan tersebut.
Pencemaran air sungai memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap ekosistem air. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem air dan keseimbangan alami yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pengelolaan. Terdapat beberapa penelitian yang telah dikembangkan untuk mengatasi pencemaran sungai seperti pengelolaan air limbah. Penelitian ini telah banyak dikembangkan untuk metode pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien. Metode-metode ini melibatkan penggunaan teknologi seperti pengolahan fisik, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan dan zat pencemar dari air limbah sebelum dibuang ke sungai. Beberapa teknologi yang digunakan termasuk lumpur aktif, filtrasi, ozonisasi, dan pengelolaan dengan sinar ultraviolet. Yang kedua adalah bioremediasi. Bioremediasi ini adalah suatu teknik yang menggunakan organisme hidup seperti mikroba untuk menghilangkan polutan dari air atau tanah. Dalam konteks pencemaran sungai, penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang efektif dalam mendegradasi zat pencemar organik seperti minyak, logam berat, dan pestisida. Mikroorganisme ini dapat digunakan dalam bioreaktor atau diperkenalkan langsung ke lingkungan sungai untuk membersihkan air. Yang ketiga yaitu peningkatan praktek pertanian. Pencemaran sungai seringkali disebabkan oleh limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida yang mencemari sumber air. Penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan teknik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, pengendalian hama alami, dan pengelolaan irigasi yang efisien. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi aliran limbah pertanian ke sungai dan menjaga kualitas air. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selain penelitian ilmiah, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga penting untuk mengatasi pencemaran sungai. Penelitian telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi perilaku masyarakat terkait penggunaan dan pelestarian sumber daya air. Hasil penelitian ini membantu mengembangkan program pendidikan dan kampanye kesadaran yang efektif untuk mengubah perilaku dan meningkatkan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, mari menjaga lingkungan tetap bersih untuk sebuah kehidupan yang sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Bye-bye.